Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen adalah seperti ini. K itu adalah konstanta, A itu adalah bilangan pokok, syaratnya A harus lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Kalau kita gambarkan, seperti ini. Kalau kita menggambar garis bilangannya, di sini ada 0, kemudian di sini ada 1, di mana A itu dia lebih daripada 0 kan ya, maka dia ke sini garisnya. Tetapi di sini dia nggak boleh sama dengan 1. Nah, di sini tuh dia keputus. Jadi, yang masuk A itu, ini, dan juga ini. Pokoknya satunya nggak ikutan. Ini tuh adalah 0 kurang dari A kurang dari 1. Sedangkan ini adalah A yang lebih, yang A lebih daripada 1. Kayak gitu ya. Jadi ada dua, yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Antara 0 sampai 1 dan A-nya lebih daripada 1. Oke, selanjutnya, X merupakan variabel bebas. Di sini kita X-nya bisa mengganti apa saja dengan asalkan dia itu anggota bilangan real. Nah, sekarang kita akan melihat contoh grafik fungsi eksponen. Sekarang kita akan mencari tahu seperti apa sih grafik fungsi eksponen itu. Nah, salah satu syarat kalau misalkan grafik fungsi eksponen itu A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalkan A-nya sama dengan 1 ini, Ibu punya fungsi dengan A-nya sama dengan 1, maka dia akan membentuk garis lurus seperti ini ya. Ini bukan grafik eksponen, fungsi eksponen, jadi tidak boleh A sama dengan 1. A-nya itu harus antara 0 sampai 1 atau 1 sampai tak hingga, kayak gitu ya. Nah, apa sih fungsi A ini? Dia mempengaruhi seperti apa terhadap grafik? Jadi kalau kita lihat, A-nya kita lebih dari 1 ya. Kalau A-nya itu lebih dari 1, ternyata ketika kita tarik nih, A-nya 1,4, 1,5, 2, ini tuh grafiknya akan terus naik. Kita lihat dari kiri ke kanan, ini tuh akan terus naik. Ketika A-nya lebih dari 1, dia akan semakin naik. Nah, berarti kita bisa mengetahui kalau misalkan A-nya ini lebih dari 1, maka grafik fungsi eksponen ini akan monoton naik. Kalau misalkan A-nya kurang dari 1, apa yang akan terjadi? Kalau A-nya itu kurang dari 1, dia akan monoton turun. Nih, lihat dari kiri ke kanan, dia itu turun. Ya, dari kiri ke kanan, dia turun. Semakin kecil mendekati 0, dia semakin turun. Itu. Dia monoton turun dari 0 sampai 1 dan berarti monoton naik dari 1 sampai tak hingga. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan fungsinya untuk mengetahui itu monoton naik atau turun, si K ini fungsinya untuk apa? K itu fungsinya untuk, coba kita lihat ya, kalau misalkan K-nya ini dia nilainya lebih daripada 0, nih, kalau dia lebih daripada 0, dia akan semakin naik kayak gini ya, nih mempengaruhi. Tapi kalau misalkan K-nya ini kurang dari 0, nih kita kasih kurang dari 0, nih, ternyata si grafiknya ada di bawah. Jadi si K ini tuh mempengaruhi posisi si grafik. Kalau misalkan si K-nya ini ada di atas 0 alias K-nya adalah positif, maka si grafiknya ini ada di atas sumbu X. Tapi kalau misalkan si K ini bernilai negatif, maka si grafik ini berada di bawah sumbu X. Kayak gitu ya. Kalau misalkan sama dengan 0 ya, dia sama dengan 0 berarti K-nya itu.
Seperti itu. Berarti si garis ini sama dengan 0. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ubah lagi nih. Kan ada ini asimtot. Apa sih itu asimtot? Bentar, kita pindahkan dulu ke satu. Nah, coba lihat di sini. Asimtot ini, kalau misalkan bentuk umumnya itu, dia itu adalah 0. Kenapa? Karena dia akan terus mendekati 0. Tetapi tidak pernah menyentuh garis 0 sama sekali. Y-nya itu sama dengan 0, tapi dia itu tidak pernah menyentuh 0 sama sekali sebenarnya. Itu terus mendekati, tapi tidak pernah menyentuh, tidak pernah berpotongan sama sekali. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan asimtot itu, Y-nya kan ini sama dengan 0 ya. Lalu dia mendekati garis 0 itu mendekati Y-nya sama dengan 0. 0 kan di sini kan ya, sama kayak di sini, sama kayak garis ini nih, itu 0. Dia tidak pernah memotong 0. Tapi kalau misalkan kita tambah nih, kita tambah 1. Nah, kalau misalkan kita tambah 1, ini nanti dia akan naik sebanyak 1 kali. Ini misalkan hanya gini. Kalau misalkan dia kan awalnya kayak gini ya, coba kita lihat jadi positif 2. Nih. Maka dia akan naik 2 kali. Kayak gitu. Dari fungsi utama tadi. Kan fungsi utama tadi di sini ya. Yang mendekati ini. Kalau misalkan fungsi utama tuh ini. K-nya 1. Oke. Nih, awalnya kan kayak gini. Nah, kalau misalkan dia ditambahkan tadi itu sama tambah 2, maka dia akan naik 2 satuan ke atas kayak gini. Nah, ini tuh untuk mengetahui asimtotnya. Dia itu asimtotnya menjadi mendekati garis 2. Coba di sini ya. Nih, lihat. Dia itu mendekati 2. Tuh, terus mendekati. Tapi dia tidak pernah memotong si garis 2 ini. Jadi, si tanda tambah 2, tambah 4 itu tuh untuk menentukan asimtotnya. Jadi kalau misalkan nih lagi ya. Kalau dia tambah 5 misalkan. Maka nanti dia akan naik 5 kali di sini. Ini jadi di sini 6. Asimtotnya menjadi Y sama dengan 5. Oke. Seperti ini. Tuh, dia akan mendekati garisnya itu akan mendekati Y sama dengan 5. Ini asimtot. Jadi si tambah-tambahan ini itu untuk mengetahui asimtotnya berapa. Gitu. Kalaupun K-nya kita ubah-ubah juga nih, dia tetap aja si asimtotnya ada di sama dengan 5. Y sama dengan 5. A-nya kita ubah-ubah lagi. Tuh, dia tetap aja deketinnya 5 karena asimtotnya adalah 5. Itu dia walaupun di A-nya ini kurang dari 1. Nih. Dia tetap asimtotnya adalah 5 kayak gitu ya. K-nya kita ubah-ubah lagi, dia tetap. Kalau K-nya jadi negatif, dia juga sama tetap. Asimtotnya adalah 5 kayak gitu ya. Jadi yang sebelah sini tambah 5. Coba kalau misalkan kita kurang. Oke. Kurang 6 misal. Oh, ininya masih di ini. Asimtotnya mana? Di sini nih. Ini ya. Nih, kalau dia kurang 6, maka jadinya sama dengan negatif 6. Jadi asimtotnya tuh ini sama dengan 6 ya. Sama dengan negatif 6.
Nih, dia akan mendekati si garis yang sama dengan negatif 6 gitu. Jadi asimptotnya adalah negatif 6. Seperti itu. Jadi ya fungsinya yang sebelah yang tambahan ini itu untuk asimptotnya. Seperti itu. Kalau misalkan fungsi eksponen. Kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama. Diketahui grafik fungsi f pada x adalah 3 kali 2 pangkat 1 min x. Grafik tersebut melalui titik, nah di sini nih. Kayak gimana pengerjaannya? Kita lihat slide berikutnya ya. Kerjainnya. Kita tulis di sini. Kalau misalkan fx itu kan sama dengan 3x kali 2 pangkat 1 min x. Di sini x-nya ketahuan kalau misalkan banyaknya 2, semuanya 2. Berarti kita akan cari tahu kalau misalkan dia f-nya itu 2, x-nya sama dengan 2 ya. Karena di sini kan x, y. F-nya 2. F-nya 2, x-nya 2 maksudnya. Berarti f pada 2, 3. Bentar. 3 kali 2 pangkat 1 kurangi 2. 3 kali 2. 1 kurang 2 adalah negatif 1. Kalau pangkatnya negatif berarti apa? Berarti dia itu jadi 1 per ya. Jadi 1 per 2. Karena pangkat 1 nggak perlu ditulis, jadi 1 per 2 aja. Berarti 3 kali 1 per 2, 3 per 2 kan ya? 3 per 2. Berarti kalau 3 per 2 berapa? Jadi komanya udah ketahuan ya ada di sini. Ada enggak yang misalkan F2 ini 3 per 2? Berarti artinya apa F2 ini? Ketika F-nya 2, ketika X-nya itu 2, maka Y-nya nilainya adalah 3 per 2. Ada enggak? Ada ini nih. Ada ya ini ya. Ini jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutin. Grafik fungsi eksponen. Nih, manakah yang merupakan... Sekarang kita mau nyari tahu grafik fungsi eksponen yang manakah yang grafiknya fungsinya ini Y sama dengan 1 per 2 dipangkatkan X. Yang pertama yang harus kita tahu ini adalah dia itu asimptotnya berapa. Di sini kan nggak ada tanda positif atau negatif ya, tambah 2, tambah 5, atau kurang sesuatu, nggak ada. Berarti di sini asimptotnya Y-nya sama dengan 0. Dia itu akan mendekati garis Y sama dengan 0. Atau di sini Y sama dengan itu sama dengan garis sumbu X ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 0 atau Y-nya itu sama dengan sumbu X. Gitu. Di sini kan udah semuanya ya, udah semuanya itu mendekati sumbu X. Di sini udah semuanya asimptotnya bener nih. Asimptotnya 1 per 1 sama mendekati Y sama dengan 0. Oke, 1 udah kita tahu asimptotnya. Yang kedua kita tahu dulu ini dia monoton naik ataukah turun. Dilihat dari mana? Dilihat dari A. Tahu A-nya naik atau turun gimana? Di sini kan ada ya setengah. Setengah itu A-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kurang dari 1 kan? Kurang dari 1 lebih dari 0. Kalau misalkan dia itu kurang dari 1, berarti A-nya itu apa? Dia monoton naik atau turun? Dia berarti monoton turun ya. Dia monoton turun nih. Karena A itu kurang dari, karena setengah ya. A itu kurang dari 1 dan juga lebih daripada 0 nih. Si A itu. Ini setengah ya, A itu sama dengan setengah. Ya, udah tahu nih ada monoton turun, asimptotnya Y. Ada nggak yang turun di sini kira-kira? Dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan dia kayak gini ya. Dia turun. Yang kedua,
Ini, oh dia naik ya. Ini naik, berarti bukan. Terus ini dari kiri ke kanan, dia juga sama naik, berarti ini juga bukan. Yang bawah, ini dia turun nih. Berarti ini bisa turun ya, bisa ada kemungkinan. Oke, udah monoton turun. Dapat, kita yang selanjutnya adalah cari K-nya. Maksudnya K itu kan Bu di sini nggak ada tulisan K. Di sini tuh sebenarnya ada, tapi dia tuh gak kelihatan. K-nya tuh 1. Ya, 1 kali setengah kan. 1 nggak perlu ditulis kan ya, 1 nih. 1 itu positif atau negatif? Dia itu bernilai positif kan ya. Positif K-nya itu. Kalau misalkan dia itu tandanya positif, artinya apa? Artinya si grafik itu berada di atas garis yang mendekati asimptotnya. Ya, ada di atas nih. Kan asimptotnya apa? Y sama dengan X. Berarti dia harus berada di atas garis Y sama dengan X. Yang mana nih? Ini kan ada ini di atas ya. Ini kan garis Y sama dengan 0 nih. Jadi dia ada di atasnya kan? Ini di atasnya nih. Berarti dia oke. Sedangkan yang bawah kenapa ini bukan? Ini kan Y sama dengan 0 ini ya. Lihat dia ada di bawah. Boleh. Ini kan K-nya positif. Berarti harus ada di atas gitu. Ada di atas ini. Harus di atasnya. Berarti yang benar itu yang mana? Yang benar itu ini gitu ya. Contoh yang ketiga. Diketahui fungsi eksponen dengan persamaan segini. Fungsi tersebut akan memotong sumbu Y di titik. Nah, kalau misalkan ada kata-kata memotong sumbu Y di titik, itu artinya apa? Artinya kalau dia memotong di sumbu Y, artinya ini X-nya adalah 0, gitu ya. Berarti X-nya adalah 0, kayak gitu. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal masukin aja 0, jadi setiap X yang ada di fungsi itu ganti dengan 0. F0 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 0 kurang 4. Sini 3 pangkat 2 kurang 0, 2 kurang 4. Kemudian 3 pangkat 2, 9 kurang 4. Berarti berapa? 5. Berarti Y ini adalah 5. Berarti dia memotong, bukan dia, fungsi. Jadi si grafik fungsi eksponen nah kayak gini. Berarti dia memotong sumbu Y di titik 0,5 kayak gitu ya. Udah kan? Kita lanjut ini contoh nomor 4. Kayak gimana kalau kita mau menggambar grafik Y sama dengan 3 pangkat X? Untuk menggambar grafik, kita harus beberapa cara nih. Ada beberapa caranya. Yang pertama, informasi yang kita dapat dari fungsi adalah nih, dia Y sama dengan 3 pangkat X. Artinya apa? Dia itu monoton naik ataukah monoton turun? Karena A-nya itu 3, berarti A itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti dia monoton naik atau turun? Dia monoton naik. Oke, kita tahu informasi pertama yang kita dapat adalah dia grafik monoton. Monoton naik ya. Terus informasi yang kedua.
kita harus tahu titik potong sumbu Y. Titik potongnya di mana? Tapi kan tadi kita tahu kalau misalkan mau nyari titik potong sumbu Y, berarti X-nya harus sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 3. X-nya ganti dengan 0. 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapa sih? Yaitu 1 ya. Karena semua hal yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti titik potongnya apa nih? Titik potong dengan sumbu Y-nya ada di titik 0,1. Oke, informasi kedua. Informasi ketiga, kita harus tahu si ini nih, asimtot. Asimtotnya berapa? Karena di sini nggak ada tambah, kurang lagi ya. Berarti kita tahu kalau misalkan asimtotnya adalah 0. Atau sama dengan si garis X-nya. Ya, gampang kalau kayak gini. Dah, kita tahu asimtotnya. Sekarang lagi nih, si grafiknya ini ada di atas atau di bawah garis asimtot. Kita tahu Y-nya ini sama dengan positif 3. Kalau dia itu nilainya positif, berarti dia ada di atas garis asimtot. Gitu kan ya? Supaya kita tahu gambarnya dengan baik, boleh cari titik yang lain di sini X dan Y. Ketika X-nya 0, tadi kita dapat Y-nya 1. Ketika cari lagi X-nya 1, ini X-nya 1, berarti Y-nya sama dengan 3 pangkat 1. Berarti Y-nya berapa nih? 3 ya. Berarti kita tahu dua titik nih, ada 0,1 sama 1,3. Oke. Kita gambar grafiknya. Miring. Pertama adalah di titik 1,0 di sini. Ini 1 ya. Terus ada lagi Nah, sekarang coba kita gambar titik 1,3. X-nya 1 di sini. Y-nya 3. 3. Jelek banget ya gambarnya. Kalian gambarnya yang bagus ya. Jangan mengikuti contoh yang jelek. Di sini. Kita kasih angka 3. Titik-titik. Terus kita gambar grafiknya. Titik fotonya kan di 0,1 ya, berarti di sini tuh harus motong. Ini, karena di itu monoton naik berarti biar kelihatan di sini mendekati banget tapi tidak pernah menyentuh asimtotnya ya. Dia motong sini. Nah, kira-kira beginilah gambarnya ya. Anak-anakku di sini. X. Sini jangan lupa. Seperti ini gambarnya. Terima kasih, semoga kalian semuanya paham atas materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.